Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman, pernah nggak sih kita baca Al-Quran terus ada tulisan warna-warni di mushaf, atau ada guru ngaji bilang itu bacanya ikhfa, itu idgham, itu ini dan sebagainya. Nah, itu semua namanya adalah ilmu tajwid. Itu bukan buat ngeribet, tapi justru buat biar bacaan Al-Quran kita indah dan jelas. Dan yang paling penting sesuai sama cara Rasulullah SAW membaca. Apa itu pengertian dan pentingnya tajwid? Tajwid secara bahasa artinya adalah membaguskan, berasal dari kata bahasa Arab jawada yujawidu tajwid, yang berarti memperbaiki, membaguskan, atau mengeluarkan sesuatu dari tempatnya dengan sifat-sifatnya. Adapun secara istilah, ilmu tajwid sendiri adalah ilmu tentang tata cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, serta hukum-hukum bacaan lainnya dalam Al-Quran. Jadi, tajwid itu ilmu untuk memperbagus bacaan Al-Quran sesuai aturan. Kenapa penting? Karena kalau salah baca bisa salah arti. Misalnya, panjang pendek huruf bisa mengubah makna. Makanya, belajar tajwid itu bukan opsional, tapi bagian dari menjaga kemurnian Al-Quran. Ada pula apa itu tujuan dan hukum tajwid? Tujuannya simpel, biar bacaan Quran kita jelas, indah, dan benar. Hukumnya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, yaitu jika sudah ada sebagian anggota yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi anggota lainnya. Tetapi jika tidak ada satupun orang yang melaksanakannya, maka seluruh orang, yaitu seluruh kaum muslimin, akan menanggung dosanya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap muslim yang membaca Al-Quran wajib membaca sesuai dengan tajwid sebisanya. Dalam tajwid ada yang namanya makharijul huruf, alias tempat keluarnya huruf, yaitu ada 5 tempat utama. Yang pertama ada al-jawf, yang bisa disebut rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang ada pada rongga tenggorokan dan rongga mulut. Pada jenis ini, huruf yang tempat keluarnya terletak di sini ada 3 bunyi atau ada 3 huruf, yaitu alif, waw mati, dan ya mati. Selanjutnya yang kedua adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Makharijul berikutnya adalah al-halq, yang artinya tenggorokan atau kerongkongan. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga ada al-lisan. Artinya al-lisan adalah lidah, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada lidah ada 18 huruf. Berdasarkan 18 huruf tersebut dapat dikelompokkan ke 10 makhraj. Lalu kita lanjut, yang keempat adalah asyafatain atau kedua bibir. Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Ini adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Huruf-huruf yang termasuk dalam huruf asyafatain ialah fa, waw, ba, dan mim. Lalu yang terakhir adalah al-khayshum atau rongga hidung. Al-khayshum yang artinya adalah pangkal hidung. Al-khayshum adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah yang tepatnya terletak di jalur hidung dengan gunnah atau suara dengung. Adapun huruf-huruf gunnah seperti mim dan nun, ini adalah huruf buat gunnah atau dengung. Dan pertanyaannya adalah, kenapa makhraj penting? Karena salah makhraj bisa bikin hurufnya berubah. Misalnya da jadi sama za. Tipis bedanya, tapi beda huruf yang bisa merubah makna. Selain makhraj, ada hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin yang sering banget kita ketemu. Yang pertama adalah hukum bacaan izhar. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama bernama izhar. Secara bahasa, izhar artinya jelas atau nampak. Sesuai artinya, izhar adalah bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halq, yaitu tenggorokan. Jadi, cara membaca hukum izhar yaitu nun mati atau tanwin harus dilafalkan dengan jelas dan tidak boleh terpengaruh oleh huruf halq yang terletak setelahnya. Contohnya, wa min khalfihim sadda. Yang kedua, hukum bacaan idgham. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham.
Secara bahasa, idgham artinya yaitu memasukkan atau melebur. Sementara secara istilah, idgham artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat, sehingga keduanya akan menjadi huruf yang bertasydid yang diucapkan dengan satu kali ucapan. Contohnya, qayyimal liyundhira ba'sa. Kita yang ketiga, hukum bacaan iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya adalah mengubah huruf asli. Sedangkan secara istilah, iqlab berarti menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain. Oleh karena itu, hukum membaca iqlab adalah menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati dengan disertai dengungan. Contohnya, faman taba mim ba'di dzulmi. Yang keempat, hukum bacaan ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya adalah menutup atau tersembunyi. Oleh karena itu, ikhfa adalah hukum bacaan yang dibaca dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Contohnya, innahu kana hubban kabira. Kalau pakai mushaf warna, biasanya udah dikasih tanda, jadi tinggal kita ikutin aja sambil latihan. Jadi kesimpulannya, tajwid itu bukan cuma soal teori doang. Semakin kita latihan, semakin mudah lidah kita buat terbiasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram al-barah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Artinya adalah orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta sulit maka baginya 2 pahala. Jadi jangan minder kalau bacaan kita belum sempurna. Justru pahala makin gede kalau kita terus belajar. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan bacaan Al-Quran yang baik. Dan semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak dengan sebab kita dapat membaca Al-Quran dengan jelas dan sempurna. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.